ku Ibu Daud, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Siapa yang pada akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Pasti yang ada di rumah masjid ini kabita, di mana orang sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kenyataan di lapangan susah pada dek. Abdi nyaksian anu sakaratul maut digorobokkeun di belah kenca dina capilna dina katuhuna ih ngabetem we. Sok lah di dieu ge sok anu nyaksian anu sakaratul maut teu aib oge. Hese eta teh kenyataan di lapangan mah. Ternyata rahasianya yang orang bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah pertama yang bisa istiqomah memelihara sholat awal waktu dan berjamaah. Awas, ternyata orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya selalu memelihara sholat awal waktu emut ya. Jadi orang kudu mudawamah dina bulan Syawal teh, dina puasa mau bulan Ramadan segut ka masjid di gori jeung ngadenge adan heula kakara ka masjid padahal memeh adan kudu narancep di masjid. Entak ketinggalan 5 menit 10 menit waktu teh abdi mah enak teh keur diajar disiplin. Begitu komat, begitu adan komat. Cenah Pak depan aya tahiyatul masjid, aya qobla isya memang aya qobla isya gitu. Nya lamun datangna bareng mah teu nanaon. Tapi lamun kurunjung saurang 2 menit kurunjung di geus 5 kurunjung kabeh salat heula ira rek salat isya na atuh. Beak we ku salat sunat ta eta lain teu hayang abdi oge. Mantah lila-lila kakaris salat isya eta lain teu bener aya qobla isya canajan ghairu muakkadah eta teh ghairu muakkadah aya ngan dina bulan Ramadan pan diangkat jadi wajib eta teh tapi da teh disiplin urangna di mana boleh di dieu wae gitu di mana sarua gitu dilintong aneh gitu. Dan jadi jalma anu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Kedua adalah orang yang selalu wa nunajilu mil arqani ma huwa sifahu wa rahmatul mu'min. Ketika dikurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini itu mengandung adalah obat dan rahmat bagi seluruh muslim yang membacanya. Ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah tina Yasin geningnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa qala sayyid asrafi imamim mubin. Kami bakal ngahirupkeun deui zaman nu geus maraot. Tina Al-Baqarah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakun summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian murka kepada kafir kepadaku kata Allah pada kalian asalnya tidak ada di bumi ini baru ke kami summa yuhyikum kami hidupkan kalian melalui rahim ibumu summa yumitukum terus kami aranjeun dimautkeun geus dimautkeun summa yuhyikum buku kami bakal dihirupkeun deui summa ilaihi turja'un anjeun bakal dibalikeun di ka kami. Nah ini harus menjadi tekanan dalam diri kita, keyakinan yang mutlak bahwa kita akan mati, sudah mati akan dihidupkan. Ketika dihidupkan ini, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a, pada hari itu kita harus takut pada hari itu, di mana yaumil mahsyar itu seluruh manusia dikumpulkan, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa miliar dikumpulkan di yaumil mahsyar itu. Betapa besar dan betapa luasnya lapangan itu. Dan matahari pada waktu itu jaraknya hanya 1 sampai 2 mil. 1 mil itu 1,4 kilometer. Berarti kurang lebih 2000 meter itu jarak matahari. Sekarang jaraknya jutaan kilometer, begitu panasnya kita. Nanti itu hanya 2000 meter jaraknya. Betapa manusia ketika dihidupkan di alam kubur semua dalam keadaan telanjang bulat. Istri pamegat bari jeung teu disendal. Memang di tukang di alam kubur aya tukang sendal. Cuma aya seperti di pengkolan atuh. Teu aya saya.
Teu aya tukang baju, tukang aya kaki lima teu aya, KBG di tararanjang ngan urang tidak akan sempat melihat orang lain, ingin menyelapkan diri pun sendiri bakat susah. Maka hari itu mah tidak bisa menolong orang lain. Wattaqu yauma tatajin nafsun an nafsin saya. Padahal takutlah kalian pada hari itu di mana kalian tidak bisa menolong orang lain. Meskipun anakmu, meskipun istrimu, meskipun suamimu, meskipun bapakmu, engkau tidak bisa menolong walaupun sedikit pun. Nabi pernah ditaruh Siti Fatimah, Rasul ay abdi nasibna kumaha wajahna geulis, engke mah nafsi-nafsi tergantung amal kurang sorangan. Nah, ketika matahari yang begitu panas, yang luar biasa dahsyatnya sekali memanasi badan manusia, maka tumbuhlah keringat yang lahir di dalam setiap tubuh manusia. Perasaannya ada yang sangat memuncangan, ada yang sangat tuur, ada yang sangat bujak, ada yang sangat leher, dan ada yang tenggelam oleh keringat, tergantung amal solehnya. Berapa ribu tahun kita menunggu yaumil hisab. Apa yang akan menolong, di antara yang akan menolong kita adalah siapa? Al-Quran. Al-Quran adalah surat dalam hadis Tirmidzi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba-hamba kami yang sedang kena dahsyatnya siksa-Mu ya Allah, dalam keadaan telanjang ya Allah. Mereka pembaca Al-Quran, mereka penghafal Al-Quran, mereka pengamal Al-Quran ya Allah. Berikanlah pakaian kepada mereka ya Allah. Itu jeritan Al-Quran kepada Allah. Maka turunlah, dalam hadis itu dikatakan, maka turunlah setiap orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya, diberilah pakaian. Kumaha jelema nu tara maca Quran di bulan Ramadan, tara nyabak-nyabak acan, apa nasibnya nanti di yaumil mahsyar? Betapa ngerinya. Al-Quran yang akan menolong, di antaranya syafaat itu Al-Quran. Al-Quran menjerit lagi, ya Allah, berikan pakaian kemuliaan ya Allah, diberikan kemuliaan, kehormatan bagi orang-orang pembaca Al-Quran. Betapa indahnya pada waktu itu. Menjerit lagi kepada ya Allah, berikan ridho kepada mereka ya Allah. Maka turunlah ridho Allah kepada seluruh pembaca Al-Quran. Mentak bulan Ramadan ulah ninggalkeun Quran. Di dunia Quran harus sebagai sahabat, tapi di akhirat sebagai penolong kita. Satu. Kedua, ketiga yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalamihi dahwal jannah adalah orang yang memelihara sedekah. Istiqomah dalam sedekah. Satu saat Nabi Musa alaihissalam kedatangan suami istri yang miskin, selalu dia bertahun dia berkeluarga miskin. Kang, katanya kepada suaminya, istrinya, kan orang teh boga nabi Musa, orang sabarkeun we. Nabi Musa sina ngadoa ka pangeranana, dongkap ka Nabi Musa dari baheula mah kitu nya teu aya tata krama Musa, doakeun cenah kaula ieu jeung pamajikan sangkan beunghar. Nyakang jeung Nabi Musa teh menghadahkan tangannya kepada ya Rabbi, berikanlah kekayaan kepada suami istri. Kasihan dia sudah bertahun-tahun dia bersuami istri, tidak pernah kaya, miskin dia selalu. Boleh, kata Allah, aku akan beri kekayaan 1 tahun aja lamanya, setelah 1 tahun aku akan cabut lagi kekayaannya. Itu dalam riwayat begitu. Setelah dikasih harta yang datangnya tidak disangka-sangka, wa may yatawakkal 'alallahi hasbuhu wa may yatawakkal yattaqillahu yahlu mahrojan. Setiap orang yang tawakal kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar rezekinya, bahkan datang yang tidak disangka-sangka. Betapa datangnya rezeki tidak disangka kepada dua orang itu. Akhirnya dia mendapat kekayaan dan dibagikanlah kekayaan itu kepada seorang kakang. Kita sudah punya untuk siapa? Kita bagikan aja. Kita masak tiap hari, bagikan kepada fakir miskin, du'afa, musafir. Terus ya berjalan. Sudah 1 tahun lebih, kekayaan tetap.
Musa berbicara kepada Allah, ya Allah, kenapa umatku itu kekayaan nggak berhenti, dia terus aja kekaya, tidak berhenti, tidak miskin lagi. Aku malu sama dia, hambaku. Kenapa? Dia memberikan lubang-lubang rezeki kepada hamba-hambaku yang lain. Jadi orang sodako teh lain bakal ngurangan, bakal miskin, tapi justru bakal lebih nambahan ti Allah. Bulan Ramadan mah 10 kali tambah 700 kali. Betapa indahnya sodakoh itu. Matak tos bulan Syawal tong ninggalkeun sodakoh. Ayeuna aya rezeki mumpung bulan Ramadan lipat ganda 10 pika 700 kali, gancang impak sodakohkeun, zakatkeun, baka engke mau kaburu majunan deui Ramadan tahun hareup buat dicabut manten nyawa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tamah ringkat ini ada manfaatna ka pribadi oge ka sadaya jamaah. Mudah-mudahan tiasa namatkeun saum ieu kalan saum anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.